Wardeka bukan sekedar sebuah permainan, melainkan sebuah dunia yang diciptakan untuk membawa pemainnya masuk ke dalam alur cerita yang penuh misteri, konflik, dan harapan. Dari awal kemunculannya, Wardeka telah dirancang bukan hanya untuk menghibur, tetapi juga untuk menghadirkan sebuah pengalaman naratif yang imersif. Jadi, bukan hanya sekedar gameplay, tetapi ada cerita besar yang bikin pemainnya ikut tenggelam ke dalam dunianya. Selamat datang ke dalam video review Wardeka. Wardeka menghadirkan sebuah dunia yang berada di ambang kehancuran, di mana peradaban lama telah runtuh karena perebutan kekuatan kuno yang disebut Core Energy. Sumber daya ini menjadi rebutan berbagai faksi besar yang masing-masing memiliki ideologi, kepentingan, dan ambisi berbeda. Pemain ditempatkan di tengah konflik besar ini, berperan sebagai seorang tokoh yang tidak hanya dituntut untuk bertahan hidup, tetapi juga menentukan arah masa depan dunia. Kisahnya dibangun secara bertahap, dari pengenalan dunia dan legenda lama, kemudian meningkat ke konflik antar faksi, hingga akhirnya membawa pemain pada pertanyaan mendasar. Apakah kekuatan besar ini akan digunakan untuk menyelamatkan dunia atau justru menghancurkannya? Latar cerita ini bukan hanya sekedar hiasan, melainkan menjadi fondasi utama yang membuat setiap keputusan pemain terasa penting. Dari sisi game design, Wardeka terlihat sebagai sebuah karya yang dirancang dengan visi yang jelas dari para developer dan desainer. Mereka tidak hanya sekedar membuat sebuah game aksi atau petualangan, melainkan membangun sebuah dunia yang hidup dengan sistem yang saling terhubung antara narasi, mekanika, dan estetika. Para developer memandang Wardeka sebagai media interaktif yang harus mampu memberikan pengalaman imersif, di mana pemain tidak hanya mengendalikan karakter, tetapi juga merasa menjadi bagian dari dunia itu sendiri. Sejak awal bermain, objektif utama dari game ini sangat jelas, yaitu pemain di Wardeka adalah untuk bertahan hidup hingga menjadi yang terakhir di arena pertempuran. Pemain dituntut untuk mengalahkan lawan-lawannya dengan memanfaatkan strategi, kemampuan bertarung, serta penguasaan terhadap medan permainan. Bukan hanya itu, game ini juga mempunyai objektif yang progresif, seperti naik peringkat di leaderboard, mengumpulkan badge prestasi seperti National Defense Badge, dan membuka berbagai item baru. Dalam Wardeka, setiap pemain diberikan kebebasan untuk menentukan gaya bermainnya melalui berbagai opsi yang tersedia. Salah satu aspek terpenting adalah pemilihan karakter. Setiap karakter memiliki latar belakang, atribut, dan kemampuan unik yang dapat mempengaruhi strategi pemain di arena. Pemain dapat memilih karakter yang berfokus pada kekuatan fisik, kecepatan, maupun daya tahan sesuai dengan preferensi mereka dalam bertarung. Selain karakter, pemain juga memiliki kesempatan untuk menyesuaikan skill yang akan digunakan selama pertempuran. Pemilihan skill ini sangat krusial karena dapat menjadi faktor penentu antara kemenangan atau kekalahan. Wardeka dirancang dengan alur permainan. Yang pertama, pemain akan melewati tahapan awal berupa pengenalan dunia game dan mekanisme dasar dari game tersebut. Kemudian, pemain akan dibawa ke dalam arena untuk bertempur sampai last man standing. Game mekanik Wardeka berkaitan dengan penggunaan sumber daya, sistem pertempuran, serta perkembangan karakter. Misalnya energi dan item tertentu hanya bisa digunakan dalam jumlah terbatas. Dalam mekanisme gameplay, Wardeka menyediakan mekanisme agar player bisa crouching, sliding, jumping, shooting, dan juga untuk scoping. Wardeka juga menyediakan pilihan agar player dapat memilih karakternya atau skillnya sesuai dengan preferensinya. Serta player juga dapat mengubah perlengkapan sesuai dengan gaya bermainnya. Dari sisi estetika, Wardeka memadukan desain futuristik dengan sentuhan fantasi epik dan juga cyberpunk. Tidak hanya itu, Wardeka juga menghadirkan nuansa-nuansa mitologis dan juga nuansa-nuansa Nusantara. Sementara itu, feel dari game ini diciptakan melalui penggunaan pencahayaan dramatis serta efek visual yang mendukung intensitas suasana. Sehingga hal ini menghadirkan pengalaman yang terasa imersif dan juga penyeluruh bagi pemain. Wardeka juga memperkuat pengalaman bermain melalui elemen dramatis yang dihadirkan di dalamnya. Meskipun Wardeka merupakan game battleground futuristik, Wardeka juga tidak meninggalkan sentuhan tradisional. Latar mitologi, simbol-simbol kuno, dan legenda yang menjadi bagian dari dunia game memberikan rasa kedalaman historis. Jadi perpaduan antara dunia modern dan juga akar tradisional inilah yang membuat Wardeka memiliki dimensi naratif yang kaya. Pada aspek multimedia,
Game ini menghadirkan latar suara atau musik yang dinamis dan atmosferik, yang mampu membangun ketegangan. Untuk sound effect, Merdeka menghadirkan detail suara yang realistis dan variatif, mulai dari dentuman senjata, langkah kaki, hingga efek lingkungan. Dari sisi pictures atau visualnya, Merdeka menampilkan desain grafis dengan detail yang tajam dan dunia yang kaya akan warna. Karakter dan animasinya pun ditampilkan dengan baik sehingga mendukung identitas masing-masing tokoh di dalam permainan. Merdeka menghadirkan sistem pengelolaan yang menuntut strategi. Pemain harus bijak menggunakan resource seperti senjata, energi, atau koin, karena ketersediaannya terbatas. Merdeka juga mencoba menjaga keseimbangan dengan sistem monetisasi yang tidak bersifat memaksa. Jadi terjadi keadilan antara player yang berbayar dan tidak berbayar karena game ini tidak bersifat pay to win. Selain itu, progres dalam game juga menuntut investasi waktu yang tidak banyak, tetapi fleksibel. Dalam Merdeka, level tantangan dibangun secara bertahap. Pada rank rendah, musuh dan rintangan masih relatif sederhana, sehingga pemain dapat mempelajari mekanisme dasar dengan tenang. Namun seiring rank bertambah, tantangan pun meningkat. Musuh menjadi lebih cerdas, lebih kompleks, dan juga strategi yang digunakan harus semakin matang. Merdeka juga memiliki leveling system, jadi pemain dapat menambah level dengan berbagai cara, yang sebagian besar berkaitan langsung dengan aktivitas mereka di dalam dunia game. Cara utama adalah dengan menyelesaikan misi-misi untuk mendapatkan XP dan juga mengalahkan musuh dalam mode-mode permainan yang dipilih oleh player. Secara keseluruhan, Merdeka hadir bukan hanya sebagai sebuah permainan, tetapi sebagai pengalaman interaktif yang lengkap. Game ini menggabungkan narasi yang kuat, mekanisme permainan yang terstruktur, serta estetika visual dan audio yang imersif. Developer berhasil menjaga keseimbangan antara tantangan, progres, juga kebebasan dalam hal gameplay, sehingga pemain merasa terus tertarik untuk melanjutkan permainan. Merdeka juga menunjukkan bahwa sebuah game dapat menjadi medium yang menggabungkan seni, drama, dan strategi, sekaligus memberikan kebebasan dalam hal gameplay dari bagaimana player dapat bermain game dengan caranya sendiri. Dengan kombinasi-kombinasi elemen tersebut, Merdeka layak disebut sebuah game yang tidak hanya menyenangkan untuk dimainkan, tetapi juga memikat untuk dihayati. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo kita main Merdeka!